pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. Kavi. Profesional Politeknik. Baik, di kelompok kami ini akan menjelaskan nama-nama tools, penggunaan dan cara kerja tools. Nah, dan saya sendiri adalah Rian Saputra. Dan saya Muhammad Musa Saifullah. Saya Royan Bajarudra. Saya Anindra Saputra. Nah, sebelum mulai video, kita akan menggunakan safety belt, safety helmet, safety shoes, dan yang utama adalah desinfektan. Ya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tools yaitu adjustable wrench. Fungsi dari adjustable wrench sendiri untuk mengencangkan atau mengendorkan bolt yang tidak sesuai dengan ukurannya dan dengan segala ukuran. Misal ini bolt, kita bisa mengukurnya seperti ini. Kalau kita mau membuka berarti kita harus putar ke kiri. Ya, seperti ini. Sebaliknya kalau kita mau mengencangkan, kita putar ke arah kanan. Ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tools yaitu ballpen hammer. Fungsi ballpen hammer sendiri banyak, itu bisa buat memukul paku atau merapikan logam yang ingin diluruskan. Contohnya di sini saya akan merapikan logam meluruskan. Jadi kita pukul saja sampai dia lurus seperti ini. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan tools yaitu namanya dead blow hammer. Fungsi dari dead blow hammer sendiri untuk memukul komponen atau melepaskan komponen yang sudah dilepas. Tidak usah takut untuk komponennya rusak karena dead blow hammer sendiri terbuat dari karet. Cara penggunaannya, misal ini komponen tinggal di. Terima kasih. Sebelum ini saya akan menjelaskan tools yaitu water pump pliers. Fungsi water pump pliers sendiri untuk mengencangkan atau mengendorkan pipa. Sudah. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tools yaitu yang namanya long nose pliers. Fungsinya sendiri untuk mengambil pin yang berada di lebih dalam yang sulit dijangkau. Baik, di sini saya akan menjelaskan tools yaitu namanya cutting pliers. Fungsi cutting pliers sendiri untuk memotong kabel atau kawat atau benda-benda yang lunak. Misal ini kabel, yaitu biar presisi kita akan memotong dengan cutting pliers. Nah, sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tools yaitu combination pliers. Combination pliers ini sendiri ada dua bagian, yaitu yang satu untuk menjepit seperti ini contohnya yang sangat kuat. Yang terus kedua ada untuk memotong, bisa memotong kawat ataupun yang lainnya. Contohnya seperti ini. Ya. Sekian. Kita akan melanjutkan cara menggunakan tool looking pliers. Nah, yang di sini ada untuk pengundinya dan sini untuk mengatur material yang akan dijepit. Fungsi dari cutting pliers adalah untuk menjepit material. Seperti fungsinya seperti sama adjustable wrench. Jepit. Jadi kita pakai saya sudah begini. Cara membukanya kita arahkan ini ke bawah. Baik, saya akan menjelaskan tool bernama ring piston plier yang seperti ini. Cara penggunanya adalah kita mengarahkan si handle ini ke dalam. Jadi si piston ring ini akan mengecil. Contoh penggunaan yang saya pegang ini adalah ring piston, sudah copotan. Kita taruh dalam sini. Ya, mau pinter. Nah, setelah itu kita lebarkan supaya memudahkan untuk memasukkan ke dalam piston.
setelah sudah masuk ke pistonnya kita lepaskan. Nah, begini contohnya seperti itu. Baik, di sini saya Muhammad Musa. Saya akan menjelaskan tentang apa itu tools, yaitu self adjusting isolation clipper. Ya. Fungsi self adjusting isolation clipper sendiri berfungsi untuk memotong kabel atau mengelupas kabel. Baik, contohnya seperti ini. Kita masukkan kabelnya, lalu kita tinggal potong aja. Baik, sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tool dari upaya start. Yang pertama adalah external snap ring player. Ini adalah external band nose snap ring player. Dan ini adalah internal band nose snap ring player. Yang lurusnya adalah external track snap ring player. Dan yang sama ini tapi yang dalam adalah internal track snap ring player. Nah, fungsi dari eksternal adalah untuk membuka ring dari ring piston ini, tapi eksternal ada sendiri. Yang kita pakai untuk membukanya adalah stick yang internal. Internal track snapping dia. Cara menggunakannya adalah sini kan ada lingkaran kecil, nah, kita pakai yang pakai eksternal ya. Nah, jadi semua. Kita pakai internal strike snapping gear. Nah, seperti ini cara memakai. Dan untuk memakainya lagi kita pakai yang eksternal. Pakai internal aja. Intinya untuk membedakan yang internal untuk mencopot ringnya, kalau eksternal itu untuk mengencangkan ya, karena ini untuk meregakan berarti mengencangkan. Keset ballpoint memiliki berbagai macam ukuran dari 10 mm, 8 mm, 6 mm, terus 5 mm, 4 mm, 3,5 mm, terus 3 mm, 2,5 mm, dan 2 mm. Berfungsi untuk membuka dan menyediakan toko yang memiliki kepala hexagonal. Ini saya menggunakan yang ukuran 4 mm. Ini berfungsi untuk melonggarkan atau memasangkan. Yang kedua saya menggunakan ukuran 5 mm. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selanjutnya kita akan belajar T-shading handle. Ini digunakan untuk membuka handle yang kuat atau yang susah dibuka. Contoh pemasangan seperti ini. Nah, pemakaian untuk Shimizu. Selanjutnya ini adalah ratchet sama seperti handle ini tapi menggunakan satu arah supaya untuk si mekanik mempercepat membuka bolt ya, membuka atau menutup. Cara pemakaiannya kita tekan ini lalu kita pasang, dan yang ini digunakan untuk mengarahkan si soket arah kemana itu. Nah, selanjutnya ada universal joint. Ini seperti apa ya, kombinasi untuk si ratchet dan si soket, digunakan untuk membuka bolt atau mengendorkan atau mengencangkan si bolt di bagian yang susah digapai. Cara pemakaian kita pasang, ganti oleh ratchet, setelah itu kita pasang si soketnya. Nah, selanjutnya kita ke extension bar. Di sini ada dua extension bar, yang pendek dan yang panjang. Digunakan sesuai komponen yang di bagian dalam. Contoh yang panjang ini berarti lebih jauh ke celah-celah engine atau apapun itu, dan ini untuk bagian yang mudah atau enggak pati terlalu jauh ya. Cara pemakaiannya sama, kita pasang ke ratchet, setelah itu pasang soket di depan ini. Untuk yang panjang sama, kita pakai di sini, lalu pasang soketnya di depan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Musa. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Gilang. Yaitu di sini ada soket key. Soket key sendiri ada beberapa macam ukuran, yaitu mulai dari 10 sampai dengan 32. Selisih dari antara soket key ke soket key yang selanjutnya adalah sekitar 2. Nah, selanjutnya saya akan bagaimana cara menggunakan sliding T handle ini yang benar menggunakan soket key. Baik, sini saya akan melanjutkan ke komponen yang bolt mau dikencangkan atau dikendorkan menggunakan sliding T handle. Penggunaannya yaitu ini saya akan baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan sliding T handle dengan bantuan dari soket key yang ukuran 14 untuk membuka bolt tersebut. Jika kita mau membuka, kita sesuai dengan arah jarum jam, yaitu ke kanan. Kemudian pemakaiannya dibunyikan ya, untuk memperkencang. Kemudian kalau kita mau mengendorkan, kita putar ke berlawanan arah jarum jam. Pos. Baik, seperti itu penggunaan dari sliding T handle. Kemudian saya akan melanjutkan menggunakan ratchet. Ya. Seperti ini, ratchet dengan tetap bantuan dengan soket key yang ukuran 14. Caranya kita tekan dulu. Kita pasang. Pas. Kalau kita mau merapatkan sesuai dengan arah jarum jam, mengencangkan, dan dengan arah ininya ke kanan seperti ini. Kemudian kalau kita akan mengendorkan, jarumnya akan kita pindah ke sebelah kiri, lalu berlawanan arah jarumnya ya, seperti ini. Ya, selanjutnya
selesai menggunakan ratchet, kita menjelaskan tentang cara penggunaan universal join. Universal join sendiri berfungsi untuk membuka, mengencangkan atau mengendorkan bagian bolt yang susah dijangkau oleh tools. Penggunaannya yaitu pertama kita pasang ke ratchet dengan bantuan ratchet. Ratchet ini sangat berfungsi. Kemudian kita pasang ke bagian soket key-nya. Kita menggunakan soket key yang berukuran tetap 14. Kemudian kita pasang. Jika kita mengendorkan, jarumnya ke sini dan berlawanan arah jarum jam. Seperti ini. Nah, dia akan berputar. Jika kita akan mengencangkan, kita akan menaruh jarum jam ini ke sebelah kanan, lalu kita arahkan sesuai dengan arah jarum jam. Nah. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan extension bar. Di sini fungsi extension bar sendiri digunakan untuk membuka bolt yang susah dijangkau. Kita akan mencoba untuk membuka ini, bolt di sebelah sini. Nah, pertama kita pasang dengan bantuan ratchet lagi. Kemudian kita pasang bolt soket key berukuran 12. Kemudian jika kita akan membuka, kita pasang dulu. Jika sudah pas, jika kita akan membuka, kita arahkan ke berlawanan arah jarum jam seperti ini. Ya, ini kita membuka berlawanan arah jarum jam. Jika kita akan mengencangkan, kita putar ke kanan, lalu kita putar ke arah jarum jam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tool. Ini namanya double open end wrench. Di sini ada berbagai macam ukuran dari 20, 22, 18, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 11, 8, 9, dan 6, 7. Di sini saya akan menggunakan yang ukuran 12, 13. Sini saya menggunakan yang ukuran 12. Ini berfungsi untuk mengencangkan atau menghidupkan bolt. Ini. Dan ini untuk mengencangkan bolt. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang konsep double ring wrench. Di sini ada ukuran 20 yang ini ukuran 22, yang ini ukuran 18, yang ini ukuran 19, dan yang ini ukuran 16, ini 17, yang ini ukuran 14, dan yang ini ukuran 15, dan yang ini ukuran 12 dan 13, ini 10 dan 11, dan yang ini 8, 9, dan ini 6 dan 7. Di sini saya akan menggunakan ukuran 12 mm. Ini saya gunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan bolt. Ini untuk mengendorkan, dan ini untuk mengencangkan. Sekian dari saya, bisa lagi. Akan menerangkan komponen ini yang bermerek dari Multiper. Yang pertama ada pin pad chisel. Ini fungsinya, kegunaannya terutamanya untuk mencongkel komponen bagian dalam. Ukurannya 4x150. Yang kedua ada cross cut chisel. Ini ada dua ukurannya.
yang ukuran 4 kali 120 mm dan ukuran 3 kali 120 mm. Kegunaannya sama, tapi lebih khususnya untuk mengkikir komponen yang akan dibor. Yang ketiga ada diamond point chisel. Kegunaannya untuk membuat alur bundar pada logam, pada komponen khususnya. Yang ketiga ada flat chisel, print pad chisel. Fungsinya untuk memahat, khususnya memahat, dan ukurannya ini adalah 12 kali 30 mm. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang automatic center punch. Ini berfungsi untuk menandai material atau melubangi material yang akan dibor. Seperti ini caranya. Bedanya dengan punch yang lainnya, ini sudah ada pegasnya, jadi tidak usah menggunakan palu. Sekian dari saya, terima kasih. Ambilkan tool number punch. Di number punch ini ada 9 nomor 1 sampai 9. Nah, dari 1 sampai 0. Contoh cara penggunaan, kita taruh sini, kita pukul. Nah, di sini akan tertulis angka 1 dan fungsinya sama untuk memahat dan untuk mencetak sesuai yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada alfabet punch, sama seperti number punch, namun di sini ada alfabet. Di sini ada 27 buah alfabet punch. Contoh cara penggunaan sama seperti si number punch, kita pukul. Nah, di sini sudah tertulis C sesuai yang kita inginkan dan fungsinya sama seperti number punch. 1, 2, 3 ya. Perkenalkan, nama saya Ren Bajarudra. Saya di sini akan menerangkan tentang penggunaan BBR screwdriver yang ukuran 6 kali 100. Yang ini BBR screwdriver yang ukuran 7 kali 125. Yang ini BBR 8 kali 175. Dan kita akan menggunakan BBR screwdriver. Yang ini BBR screwdriver yang ukuran 6 kali 150. Fungsinya ini untuk melonggarkan atau mengecangkan skru. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan T-wrench socket. Yang pertama ada ukuran T-wrench socket yang ukuran 10 mm. Kegunaannya semua ini untuk mengencangkan atau mengendorkan bot yang posisinya biasanya bagian dalam. Yang ini ada ukuran 14 mm. Yang ini T-wrench yang ukurannya 12 mm. Yang di sini T-wrench yang ukurannya 8 mm. Pertama kita coba yang ukuran 10 mm. Fungsinya sama, kita kendorkan dulu, mengendorkan bot. Yang ini kita kencangkan, mengencangkan searah jarum jam. Setelah itu kita menggunakan T-wrench yang ukuran 12 mm.
ini kita kendorkan, fungsinya sama mengendorkan atau mengencangkan bot. Kalau mengencangkan di arah jarum jam, kalau mengendorkan balik arahnya jarum jam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tools, yaitu beam trolley. Ini ya. Beam trolley sendiri berfungsi untuk membantu menggerakkan chain block baik ke arah kiri maupun ke arah kanan. Ya, chain block sendiri yang berwarna oranye paling atas. Jika kita mau ke arah kiri, maka rantai yang kanan kita tarik. Jika mau ke kanan, maka rantai yang kiri kita tarik. Ya, lanjut kemudian ke bagian chain block sendiri. Chain block sendiri ini berfungsi sebagai mengangkat, menurunkan, atau bisa memutar benda yang mau di maintenance. Kemudian jika kita mau menurunkan si ini, maka kita tarik ke bawah. Jika kita ke atas, akan menggunakan yang sebelah kanan. Dan chain block sendiri di sini yang berwarna kuning, yaitu menandakan maksimal batas muatannya, yaitu sebesar 2 ton. Bisa kita lihat ini, ya 2 ton. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Bajaruga. Saya di sini akan mengukur keausan pada putaran ini dengan menggunakan dial indikator. Yang pertama kita kalibrasi dulu, kita pasang dulu, kita hidupkan magnetnya. Setelah itu kita arahkan yang titik kecil ini ke arah 0, jarum kecil. Kita arahkan 0. Kalau udah kita kunci, terus jarum panjang 0 gitu kita arahkan ke jarum panjang. Setelah itu kita putar dengan pelan-pelan. Oke. Udah terlihat tadi jarum melebihi angka 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menerangkan komponen-komponen pada dial Burkett. Yang pertama ada Registerman Red. Yang kedua ada Registerman Measure. Yang ketiga di sini ada Mesting Point. Ini fungsinya dapat bergerak bebas. Yang ketiga ada ini fungsinya untuk sebagai pengikat antara Registerman Red dan Registerman Swisher. Ini namanya adalah Registerman Rod Scoring. Yang terakhir ada ini namanya Dual Gauge Scoring Bastion. Fungsinya untuk
melonggarkan atau mengencangkan batang CBK agar jalur gig dapat dilepaskan atau dipasang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmat Yoren Banjarnegara. Di sini saya akan menghitung ini dengan menghitung dengan jalur gig. Yang pertama kita ukur dulu komponennya dengan menggunakan jangka sorong. Hasil pengukuran jangka sorong adalah 93. Hasil pengukuran jangka sorong adalah 93, Ya baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu komponen yaitu yang bernama hand blower. Hand blower sendiri berfungsi untuk membersihkan area atau membersihkan kotoran pada unit yang di sela-sela. Itu terus cara pemakaiannya tinggal kita dorong aja ke bagian debu-debu, misal seperti ini. Begitu nanti debunya akan lari dan menjadi bersih. Ya. Saya di sini akan menggunakan hidrometer. Hidrometer di sini ada namanya pick tube, tabung, ada pelampung. Cara menggunakan adalah pick tube dimasukkan ke dalam aki. Apabila air mengarah ke warna merah menandakan air aki ini sudah tidak bisa digunakan. Apabila air itu mengarah ke warna hijau, diartikan air ini masih bisa digunakan. Kalau yang putih tengah-tengah itu menandakan air itu masih bisa tapi agak sedikit kurang energi. Saya akan menjelaskan tentang tools yaitu yang bernama filter wrench. Yaitu filter wrench sendiri berguna untuk membuka filter dengan cara ya dilakukan seperti ini, kemudian kita putar ke berlawanan arah jarum jam. Lalu selanjutnya jika kita ingin mengencangkan kita putar berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya saya akan menerangkan cara penggunaan fleksibel magnet, yaitu fungsinya itu terutama mengambil komponen yang terjatuh di dalam komponen yang sudah dijangkau. Seperti contoh, cara penggunaan seperti itu. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Vernier caliper. Vernier caliper sendiri ada bagiannya, yaitu di sini ada rahang tetap atas dan bawah, kemudian ada rahang gerak atas dan bawah. Selanjutnya ada skala utama dan skala non-news, terus ada pengunci, kemudian ada untuk pengukur diameter kedalaman. Dan di sini saya akan mengukur diameter luar. Ya, bagian sini caranya kita jepit terus lalu kita kunci. Setelah itu tinggal kita hitung dan ketemu di sini sekitar 20, maaf, di sini ketemu sekitar 20 pas, 20 mm. Selanjutnya kita hitung bagian kedalaman, diameter dalam seperti ini dari connecting rod.
Diameter dalamnya sendiri ketemu 31,80. Lanjut, yaitu kita ukur kedalaman. Misal kita ukur sebelah sini. Dan kedalamannya tertemu dengan 46. Ya, sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan siklem. Siklem ini adalah penjepit dari material. Contoh cara penggunaannya, kita putar si bersiklem ini. Nah, setelah itu kita putar lagi ke arah jarum jam. Nah, seperti ini. Jadi material ini tidak akan terjatuh atau terjepit oleh siklem ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga scraper. Scraper ini digunakan, kadang dipakai oleh tukang bangunan, digunakan untuk mengerik kotoran ataupun dempul. Contoh cara mengeriknya seperti ini, ada di meja. Seperti ini. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu baterai tester. Ya, seperti ini. Fungsi baterai tester sendiri yaitu digunakan untuk fungsi dari baterai tester sendiri yaitu untuk mengetahui arus atau tegangan dari aki tersebut apakah masih bisa digunakan atau tidak. Ya, berikut ada komponennya. Seperti penjepit, yaitu ini di bagian plus kita pasang ke yang plus, yang bagian minus kita pasang bagian yang minus. Nah, jika dia masih bisa digunakan atau layak pakai, maka dia akan keluar nominalnya di sini, keterangannya. Jika tidak, dia tidak akan menyala dan ini tidak bisa digunakan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan trigger boiler. Trigger boiler sendiri mempunyai 3 lagi, digunakan untuk mengangkat si boiler ini. Cara pemakaiannya, kita taruh seperti ini, contoh saja. Lalu kita putar ini. Selanjutnya kita angkat setelah sudah terkunci. Sudah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ke meter offset. Meter offset yang saya pakai ini adalah ukuran 0,01 mm. Nah, offset sendiri digunakan untuk mengukur tebalan benda. Contoh benda yang saya pakai HP. Nah, di sini ada frame, pengunci, skala nonius dan skala utama. Dan ini pengunci untuk merapatkannya. Dan ini rahang untuk bergeraknya, ini rahang tetapnya. Nah, setelah ini kita kunci. Angka di sini berarti 11,09 mm. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan inset micrometer, digunakan untuk mengetahui diameter dalam. Sama seperti tadi, bagian-bagiannya di sini adalah knot dan ini skala utama, skala nonius dan untuk merapatkannya. Nah, setelah sudah kita kunci ini juga.
Yang tertera di sini adalah 28,5 ya. 28,05 mm. Nah, sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan push pull per gauge. Digunakan untuk mengetahui tekanan atau dorongan atau tarikan dari sebuah benda, atau bisa untuk mengetahui hukum Newton di suatu benda. Cara makanya kita pasang untuk pengukurnya ini. Setelah itu kita nyalakan yang tengah ini. Contoh cara pengkayannya, kita tekan. Nah, di sini keluar 20 Newton ya, seperti itulah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di double face hammer. Ini sama seperti double hammer, namun di sini terbuat dari besi bukan plastik. Dan untuk gunanya kadang dibuat untuk melepaskan sistem hidrolik di alat berat, kita pukul sekeras-kerasnya karena di bagian situ susah untuk dilepas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan compression tester. Compression tester sendiri kadang digunakan untuk mengecek kompresi sebuah unit, atau bisa digunakan untuk mengecek kompresinya si air cooler ya. Cara penggunanya, kita pasang nah ini cara pemakaiannya, kita ambil salah satu dari ini, arahkan si ujung kompresi testernya. Nah, setelah itu kita lepas, kita pasang si kombinasinya. Selanjutnya bisa kita langsung cek ke kompresi atau bisa jadi untuk mengecek kebacaran di kompresi unit. Nah, sekian. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu mechanic gripper. Mechanic gripper sendiri fungsinya untuk melakukan maintenance di bawah daerah unit agar kita tidak kotor bajunya, biar bersih. Ya, berikut cara penggunaannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan torsi weng. Torsi weng sendiri digunakan untuk mengetahui limit dari sebuah bolt untuk menyalakan. Nah, cara menyetingnya, kita tarik ini, kita putar. Di sini terlihat ada 1000 kilogram ya, kgm tuh. Kita putar di angka 1000. Nah, selanjutnya kita putar si bolt ini sampai ini berbunyi, berarti sudah mencapai limit. Ya, sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan head drill. Head drill di sini digunakan untuk mengebor atau melubangi suatu benda supaya agar mudah untuk memasang material untuk pelubangan yang susah dibuat. Cara penggunaannya, kita masukkan di stop kotak. Setelah itu kita tekan. Nah, di sini ada untuk arah di sebelah sini. Jika diarahkan ke kiri, berarti berputarnya ke arah kiri. Jika diputar sebaliknya, akan berputar sebaliknya juga. Nah, dan baik, saya akan menjelaskan sebagai kabel-kabel yang komponen dalam pemasan. Yang pertama adalah daya untuk menyalakan mesin ampere ini, dan ini kabel negatif arahnya ke komponen tempat tersebut, dan ini kabel positif untuk mengaitkan elektrodanya.
yang kita atur di sini ampernya adalah 90 ampere. Baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan cara penggunaannya mengelas, yaitu kita harus memakai safety yang tersedia. Nah, sekian. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang grinder. Grinder ini fungsinya untuk memotong komponen. Cara menggunakannya adalah kita hidupkan. Tapi mohon maaf tidak boleh digunakan karena saya belum berizin. Ya, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ada screw pin, shaker atau chain block. Eyebolt. Fungsinya sama, yaitu untuk membantu di bagian chain block. Dan bedanya ini bisa dibuka. Kemudian di sini tertera ada berat yang maksimal 2 ton dan diameternya setengah lingkaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu sling. Sling sendiri digunakan untuk mengangkat atau membantu memindahkan komponen-komponen yang berat yang susah diangkat. Ya, di sini ada sling sendiri yaitu yang berukuran yang berwarna ungu dan berukuran 1 ton dalam bentuk vertikal. Seperti ini, dia kuat mengangkat 1 ton. Dengan selanjutnya bentuk cuker atau basket. Selanjutnya dalam cuker atau basket dia mampu mengangkat seberat 800 kg. Kemudian yang terakhir ada mengangkat bagian load dalam bentuk load, yaitu begini. Dia kuat mengangkat seberat 2 ton. Terima kasih.